Kebayang nggak sih gimana caranya pusat kegiatan komunitas yang udah ada dari dulu bisa tetap nyambung di era yang serba digital kayak sekarang? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah cerita inspiratif banget tentang gimana sekelompok anak muda bisa ngehubungin tradisi dengan teknologi. Kenalan dulu yuk sama para tokoh utama di cerita kita. Mereka ini mahasiswa yang lagi KKN. Tapi ini bukan sekedar KKN biasa loh. Buat mereka ini adalah sebuah misi. Misi untuk membawa perubahan nyata pakai skill digital yang mereka punya. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana caranya kita bawa sebuah institusi yang jadi jantungnya masyarakat, misalnya masjid, biar punya detak juga di dunia online? Tantangannya gede loh, tapi solusi yang mereka bawa ternyata cerdas banget dan bisa dicontoh. Yuk kita lihat gimana cara mereka melakukannya. Oke, sebelum kita bahas solusinya, kita perlu paham dulu masalah intinya. Ada sebuah jurang pemisah nih, antara betapa pentingnya sebuah tempat di dunia nyata sama kehadirannya di dunia maya. Coba bayangin deh, di dunia nyata, masjid itu pusatnya semua informasi, dari mulai kegiatan belajar sampai acara sosial. Tapi kalau di dunia maya, seringkali sepi. Info penting kayak jadwal kajian, laporan keuangan, atau pendaftaran acara ya masih dari mulut ke mulut. Nah, inilah yang disebut kesenjangan digital. Dan disinilah para mahasiswa dari UNUGH ini masuk. Kerennya mereka nggak cuma lihat masalahnya, tapi mereka datang dengan rencana yang jelas untuk membangun jembatan digital yang kokoh di atas kesenjangan tadi. Jadi, program KKN mereka ini bukan cuma sekedar kerja bakti atau ngajar di desa. Ini adalah program yang dirancang khusus untuk pemberdayaan digital. Mahasiswa di sini perannya udah kayak konsultan digital junior yang punya misi dan alat buat ngubah total cara masjid berinteraksi dengan warganya. Dan yang paling penting, tujuannya itu bukan cuma bikin website, terus selesai lalu dada-dada. Bukan. Misi mereka jauh lebih dari itu, yaitu menanam benih ekosistem digital yang bisa terus hidup dan dirawat sendiri sama komunitasnya, bahkan setelah KKN-nya selesai. Jadi, gimana caranya mereka bisa melakukan ini semua dengan efisien di banyak tempat sekaligus? Jawabannya ada di toolkit atau perangkat teknologi canggih yang udah disiapin buat mereka. Yuk, kita intip dapurnya. Biar gampang, coba bayangin kayak mobil. WordPress itu mesinnya kuat, andal, dipakai di seluruh dunia. Nah, kalau tema WP Masjid, itu bodi dan interior mobilnya, lengkap dengan dashboard dan semua tombol yang dirancang khusus buat kebutuhan pengurus masjid di Indonesia. Eits, ada satu lagi pemain kunci di belakang layar, platform mamusda.id. Anggap aja ini kayak garasi yang udah ngurusin semua hal teknis yang ribet, kayak sewa lahan parkir, hosting, dan plat nomor, domain. Hasilnya, mahasiswa bisa langsung tancap gas, fokus ke hal yang paling penting, ngisi websitenya dengan konten yang bermanfaat buat masyarakat. Nah, ini dia nih bagian sihirnya dari tema WP Masjid. Namanya Custom Post Types. Gampangnya gini, pengurus masjid nggak perlu lagi pusing sama menu-menu teknis yang aneh. Di dashboardnya udah langsung ada tombol-tombol yang jelas, kayak pengurus takmir, laporan infak, atau jadwal Jumat. Super gampang, bahkan buat yang baru pertama kali pegang website. Lihat deh tabel ini, jelas banget kan? Sebelah kiri itu yang diklik pengurus di belakang layar, sebelah kanan itu yang langsung dilihat jamaah di websitenya. Misalnya pengurus mau update nama khotib, tinggal klik menu jadwal Jumat, ketik namanya, klik terbitkan, dan jereng, infonya langsung muncul rapi di halaman depan. Nggak perlu pusing mikirin desain atau coding sama sekali. Oke, jadi kalau dari sisi jamaah hasilnya kayak apa sih? Yuk kita coba jalan-jalan sebentar seolah-olah kita lagi buka website baru masjid di lingkungan kita. Pertama, hal yang paling sering kita cari tiap hari. Tinggal buka websitenya di HP, jadwal sholat hari ini langsung kelihatan, akurat dan otomatis update. Praktis banget. Penasaran siapa khotib Jumat besok? Nggak perlu lagi nanya-nanya atau nebak-nebak. Informasinya udah ada jelas di halaman depan. Ada acara buat remaja masjid akhir pekan ini. Semua detailnya ada di situ. Bahkan bisa jadi ada formulir pendaftarannya langsung. Jadi, ini bukan cuma papan pengumuman, tapi alat buat ngajak masyarakat ikut aktif. Dan ini penting banget, transparansi. Cuma dengan satu klik, kita bisa lihat laporan infak atau dana sosial terbaru. Ini langkah yang luar biasa untuk membangun kepercayaan dan rasa ikut memiliki di komunitas. Dan yang keren, nge-update websitenya itu gampang banget. Cuma 4 langkah simpel. Tulis ceritanya, pilih kategori yang pas, pasang foto yang menarik, terus tinggal terbitkan deh.
Ini yang ngejamin websitenya bakal selalu update dengan info-info baru. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang menurut saya paling krusial dari semua ini. Keberlanjutan. Soalnya, apa gunanya website keren kalau nanti ditinggal mahasiswa KKN-nya pulang, terus jadi nggak keurus? Nah, proyek ini dirancang biar nggak begitu. Kuncinya ada di pemberdayaan. Sebelum KKN selesai, mahasiswa ini akan ngadain pelatihan langsung buat para pengurus masjid. Mereka menyerahkan kunci digitalnya dan mastiin para pengurus ini percaya diri buat ngelola websitenya sendiri. Ini bukan soal ngasih ikan, tapi ngajarin cara mancing. Kutipan ini benar-benar merangkum semangat dari keseluruhan proyek ini. Suksesnya itu bukan diukur dari berapa banyak website yang dibuat, tapi dari berapa banyak pusat komunitas yang sekarang jadi mandiri secara digital dan siap terus melayani warganya di masa depan. Cerita ini memang datang dari Cilacap, tapi idenya bisa kita terapkan di mana saja kan? Nah, sekarang coba deh kita lihat di sekeliling kita. Mungkin ada perpustakaan lokal, karang taruna, atau balai warga yang informasinya susah dicari. Kira-kira pilar komunitas apa di lingkungan Anda yang juga lagi nungguin jembatan digitalnya dibangun?